Halo sahabat Antara, kembali lagi ke dalam program Bicara di Antara Megapolitan bersama saya Heru Starman. Dan saat ini saya ada di kantor Basnas Kota Bogor yang berada di Kompleks Bisnis Raya Bogor di Jalan Pajajaran Kota Bogor. Saat lagi saya akan bincang-bincang dengan Ketua Basnas Kota Bogor, Pak Subhan Murtado. Yuk ikutin saya. Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam. Kang Hari. Aduh, Wirojam. Iya. Aduh. Gimana kabar? Alhamdulillah. Teu macet. Alhamdulillah lancar. Atur nuhun. Iyalah kantor Basnasnya pelayanan. Jadi ini kalau ada orang yang berzakat, orang yang berinfak di sini kita terima. Baik. Alhamdulillah. Oke, izin ngobrol-ngobrol sebentar kan? Ya siap. Ya, mangga. Baik, sahabat Antara, saya sudah bersama dengan Ketua Basnas Kota Bogor, Pak Subhan Murtado. Kumaha kabarna, Pak? Alhamdulillah. Sibuk terus nih. Ya, kalau Ramadan memang produktif. Siap. Kita melayani umat lah. Baik. Ya. Baik, sahabat Antara ya, telah sampaikan juga sama Pak Subhan tadi bahwa dalam Ramadan ini ya paling tidak di ujung-ujungnya kan harus dan paling bukan ujung aja, di pertengahan bulan Ramadan juga banyak yang mengeluarkan zakat ataupun infak ataupun sodako gitu. Nah, jadi masyarakat Kota Bogor khususnya jadi nggak usah bingung nih kemana dititipkannya, tentunya dengan ambil zakat yang terpercaya. Baik, Pak Subhan Murtado ya Pak ya. Ya, siap, nah, Hari. Kalau di Basnas Kota Bogor ini kapan terbentuknya dan berapa kali pergantian pengurus atau gimana sih sampai saat ini? Iya, pengelolaan zakat itu diawali tahun 99. Itu namanya Badan Amil Zakat gitu ya. Itu lebih kepada otonom masing-masing daerah kota dan kabupaten. Baik. Nah, 2011 baru ada undang-undang tentang optimalisasi zakat. 2011 namanya jadi Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Hierarkinya itu dari Basnas pusat sampai tingkat kota kabupaten. Oke, termasuk di kota Bogor ini ya, Pak ya? Bogor, ya betul. Nah, terus apa sih peran Basnas Kota Bogor khususnya ya selama ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat? Ya, sebenarnya zakat itu sangat potensial, makanya perlu dihimpun, dikumpulkan melalui lembaga yang formal. Makanya dalam hal ini negara hadir membentuk undang-undang ya tentang zakat, dilembagakan ya melalui lembaga Badan Amil Zakat Nasional. Perannya sangat strategis. Karena apa? Umat Islam itu mayoritas. Betul. Sehingga zakat infak sedekah kalau tidak dioptimalkan, baik pengelolaannya, dalam penghimpunannya, pendistribusiannya, tingkat kemanfaatannya begitu signifikan. Betul, begitu, Pak. Betul. Begitu. Makanya zakat baik zakat produktif, nanti pendistribusiannya ada sosial, ada kesehatan, ada pendidikan. Jadi target akhirnya adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan. Itu ya dengan dana zakat yang kelola begitu di kota kabupaten, termasuk juga di kota Bogor gitu. Nah kalau Basnas sendiri kan masyarakat juga tahu lah Basnas. Nah kenapa dititipkan zakat tersebut atau infak ke Basnas sendiri gitu? Ya, karena Basnas sendiri satu-satunya lembaga yang legal, lembaga yang didirikan oleh undang-undang. Untuk apa harus ke Basnas? Untuk dalam pengelolaan pendistribusian untuk keadilan, pemerataan, kayak begitu, dan berbasis asnaf, sehingga kita lembaga publik bisa sama-sama masyarakat mengontrol kita. Seperti itu. Jadi perlu sekali untuk pengelolaan secara profesional, pengelolaan secara transparan, dan juga untuk keadilan. Semua merata, semua tersentuh, seperti itu. Selama itu berbasis asnaf yang kapan itu Kang Hari. Yang jelas akuntabel juga ya Pak ya. Betul ya.
Baik, kalau di Basnas Kota Bogor sendiri ya Pak Subhan ini ada program atau kegiatan apa yang selain diselenggarakan? Ya, kita ada program kesehatan. Kita sudah punya klinik Ibnu Sina. Oke. Itu memang kita rata-rata tiap hari melayani 50 sampai 100 orang. Itu memang gratis dibayar oleh dana zakat. Kemudian juga ada kita program pendidikan. Ada untuk beasiswanya, ada untuk menunjang kebutuhan sekolah, alat-alat sekolah. Ada juga yang nunggak. Serius Pak? Bulanan, iya betul. Oh, sampai dibayarin maksudnya sama dibayarkan sama Basnas, tapi pembayarannya langsung ke sekolah, program pendidikan. Ada juga program ekonomi. Program ekonomi seperti tahun ini kita menggelontorkan meng-hire untuk 50 orang penerima manfaat. Untuk apa? Pedagang-pedagang yang sudah berjalan, UMKM gitu Mas. UMKM, kelontongan kita support ya. Senilai masing-masing 10 juta. Seperti. Jadi biar awalnya dia menjadi mustahik, harapan kita menjadi mujaki, ya berawal dari munfik dulu. Seperti. Jadi ada perubahan dalam sisi ekonomi seperti itu. Gitu. Jadi sampai ke simpan pinjam juga ada Pak ya? Atau mungkin ada butuh? Kalau zakat itu nggak ada. Ketika kita memberikan sudah. Tidak boleh ada simpan pinjam segala macam. Cuman harapan kita kan gini, setelah mereka ada kemampuan ekonominya meningkat, asalnya dari penerima manfaat, akhirnya diharapkan dia menjadi muzaki, bisa berzakat, bisa berinfak, nanti bergulir ke yang lainnya agar itu dari 50 bisa jadi 100 seperti itu. Jadi kalau simpan pinjam nggak ada. Ya, jadi hanya untuk menyalurkan untuk yang butuh ya. Baik. Nah, untuk penitipan zakat sendiri itu gimana sih caranya Pak kalau di Basnas sendiri? Ya, kalau di Kota Bogor itu lebih kepada zakat digital. Karena kita kan gini, bagaimana peranan Basnas ini untuk mempermudah para muzaki, para munfik begitu. Karena ini kota ya, kita ada layanan zakat digital online. Ya, kalaupun itu juga untuk mendekatkan kepada para muzaki dan munfik itu kita bikin juga UPJ sekolah, seluruh sekolah kita bikin UPJ. UPJ itu unit mengumpul zakat. Ada juga UPJ masjid, unit pengumpul zakat tingkat masjid. Dalam konteks Ramadan hari ini kita menyebar duta-duta zakat, membuka gerai di ruang-ruang publik, di mall, kemudian di kantor-kantor pemerintahan. Untuk apa? Untuk mempermudah. Jadi kita jemput bola. Karena kota kan masyarakat sibuk semua. Iya, Pak. Kita yang datangin kan gitu. Jemput bola ya Pak ya. Jemput bola. Untuk Ramadan ini kita sebar di 15 titik, bukan 15 gerai seperti itu. Alhamdulillah. Siapa itunya yang melayani itu duta zakat dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Itu generasi zakat. Artinya bahwa zakat itu sejak dini dari generasi Z udah mengenal, udah mencintai, bangga dengan menjadi pelaku zakat, gitu seperti itu. Baik, ya seperti itu sahabat Antara, bahwa penitipan zakat itu tidak selalu harus ke kantor Basnas sendiri. Kalaupun tidak melalui online, ada gerai-gerai juga seperti di pelayanan publik, di mall gitu ya. Mungkin di Botanis sekarang juga ada yang dekat sini. Di perpajakan juga ada kita. Gitu. Nah, untuk zakat yang dititipkan itu jenis zakat apa aja tuh Pak yang disampaikan? Ada kalau Ramadan itu banyak kan zakat fitrah. Ada juga zakat mal, zakat profesi, termasuk zakat perdagangan, semuanya kita fasilitasi. Jadi kalau Ramadan itu banyak kan yang menunaikan zakat mal, zakat profesi dan zakat fitrah. Itu. Apalagi kalau zakat fitrah ketika anak lahir ya langsung dijakatin. Relatif zakat fitrah itu tingkat ketaatannya luar biasa.
Ya, begitu. Seperti itu. Meningkat. Baik. Jadi kalau dikatakan bahwa Basnas itu panen rayanya ya Ramadan. Pas Ramadan ini. Ya, Ramadan ini. Nah, tadi kan jenis zakat. Nah, bagaimana perhitungannya nih, Pak? Setiap zakat yang dikeluarkan, misalnya tadi zakat mal, atau profesi atau zakat fitrah. Pada saat kalau zakat fitrah kemarin kita sudah bikin edaran ya, dan itu keputusan rapat pleno antara Basnas, Kementerian Agama, pemerintah kota dan MUI. Untuk tahun ini zakat fitrah itu per jiwa kalau diuangkan 45.000. 45.000. Ya. Kalau untuk zakat profesi dan zakat mal itu 2,5%. 2,5%. Gitu. Ya mudah-mudahan lah dengan kesadaran menunaikan zakat, meningkatkan infak dan sedekah, tentunya banyak orang yang menerima manfaat, ya kaum duafa, fakir, miskin, seperti itu. Ramadan itu momentum meningkatkan ibadah. Nah, tadi kan sudah jelaskan bahwa jenis zakat dan perhitungannya. Nah, bagaimana menyalurkan zakat itu sendiri di Basnas Kota Bogor ini, Pak? Iya. Jadi dalam penyaluran pendistribusian penyaluran zakat itu melalui program. Ada program sosial tadi itu yang saya sampaikan, ada program ekonomi, kesehatan, kemudian juga ada program pendidikan. Dan juga di tingkat UPJ seperti di sekolah-sekolah kan kita ada UPJ juga itu untuk distribusikan di wilayah sekitar. Jadi konsepnya begini, di mana kita menghimpun dana zakat, di situ kita distribusikan. Kalau katakanlah di UPJ sekolah A, kita cari dulu tuh. Kecuali kalau sudah tidak ada yang penerima manfaat, baru kita geser seperti itu. Harus kondisinya juga ya. Harus terasa di tingkat kita di mana kita menghimpun zakat infak sedekah itu seperti itu. Ya jadi artinya tetap tersampaikan ke yang betul. Manfaat itu ya. Seperti itu. Nah, kalau di Basnas Kota Bogor ini kan tadi Bapak juga saya sampaikan ya bahwa ini menyelenggarakan ada juga program sosial dan kemanusiaan. Nah, akhir-akhir ini kan dari Prabowo juga kan menyampaikan Pak Presiden Prabowo terkait sumbangan untuk Gaza ya Pak ya. Gimana kalau di Kota Bogor sendiri, Basnas Kota Bogor? Ya, memang Basnas itu sendiri konsentrasinya salah satunya adalah kita peduli Palestina. Programnya membasuh luka Palestina. Jadi ada instruksi dari Basnas Pusat sampai tingkat provinsi, kota, kabupaten untuk menghimpun dana zakat infak sedekah untuk program membasuh luka Palestina. Alhamdulillah udah berjalan, Basnas Kota Bogor udah masuk tahun keempat ini. Alhamdulillah. Jadi memang itu fokus program kita untuk di kepedulian terhadap Palestina. Begitu juga kalau bencana-bencana tingkat nasional, tingkat kota kabupaten memang kita konsen di situ karena memang ada program untuk sosial seperti itu, kebencanaan. Nah, lalu kalau misalnya dengan pemerintah khususnya di Departemen Agama lah ya. Nah, itu bagaimana koordinasinya ya, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah sendiri? Jadi leading sektor Basnas itu memang dengan Kementerian Agama ya, seperti di Kota Bogor. Jadi kita karena banyak hal yang harus bersinergi menyangkut masalah regulasi, aturan-aturan lain. Begitu juga dengan pemerintah, ya seperti pemerintah Kota Bogor. Ya support tuh kehadiran Basnas itu salah satunya memang support dari pemerintah Kota Bogor, support dari Kementerian Agama. Jadi karena posisinya Basnas itu adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk mengurai persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan kesejahteraan. Disitulah hadir Basnas. Ya minimal bisa mengurangi 1% dari tingkat kemiskinan. Ada peran serta. Kenapa harus itu? Karena ada potensi yang harus dikelola. Ya ada potensi zakat, infak dan sedekah. Kalau optimal itu dapat berdampak untuk masyarakat banyak seperti itu. Nah ini kan menjelang Idul Fitri ini ya. Itu di masa sendiri kan mungkin sibuk-sibuknya gitu ya. Nah setelah Idul Fitri nih Kang ya, kalau misalnya kegiatannya itu seperti apa nih? Apakah langsung
plus 1 langsung disalurkan atau pas Ramadannya itu yang zakat fitrah. Betul, atau zakat yang lainnya juga. Kalau zakat fitrah biasanya kan dari kita sudah punya binaan ya, penerima manfaat. Ya. Ketika sudah pas malam takbiran kita langsung distribusikan. Instruksi kalau UPJ masjid langsung. Hanya laporan aja ke Basnas. UPJ sekolah, jadi serentak kita. Biasanya kalau UPJ sekolah bikin kegiatan santunan yatim serentak. Ya, kalau masjid biasanya malam takbiran tuh membagikan zakat fitrah itu. Jadi ke Basnas itu laporan berapa yang dihimpun, berapa yang distribusikan, kan begitu UPJ sekolah. Jadi kita memang jejaring kita itu ya unit pengumpul zakat itu seperti itu. Lalu kalau jumlah persentase zakat dalam bentuk uang tadi sebutkan 55.000 itu dengan yang lain seperti beras, itu berapa banyak? Mungkin kalau dipresentasikan banyakkan masyarakat Kota Bogor itu menunaikan zakat berupa uang. Boleh dikatakan komposisinya 80% itu berupa uang. Paling 20%-nya itu berupa beras. Simpel kan begitu. Langsung bayar gitu ya. Pembagiannya juga kasih pendistribusiannya seperti itu. Oke. Ya menarik sih kalau memang ini kegiatan yang selama Ramadan ini. Nah, mungkin yang jadi harapan Basnas sendiri ya tepat gitu ya manfaatnya. Nah, dari Bapak sendiri gitu ya sebagai Ketua Basnas sendiri apa yang menjadi harapan dalam pengelolaan zakat infak sedekah di Kota Bogor ini? Ya harapannya bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang disyariatkan, kesadaran masyarakat bagi yang sudah memiliki kewajiban berzakat, tunaikan zakat. Tingkatkan infak sedekah karena kemanfaatannya kita langsung bisa diterima oleh masyarakat. Kesenjangan, kemiskinan itu terbuka. Betul. Gitu. Kita harus mengurai, walaupun tidak maksimal. Ya kan. Bidang pendidikannya, bidang kesehatannya, kemudian juga sosialnya, banyak yang kita bisa lakukan dengan masyarakat menunaikan zakatnya. Baik zakat profesi, zakat mal, dengan meningkatkan infak dan sedekah. Insyaallah Basnas sebagai lembaga yang resmi dibentuk oleh pemerintah akan selalu komitmen, konsisten menghimpun dan menyalurkan zakat masyarakat, khususnya Kota Bogor. Pak ya. Nah, mungkin Bapak bisa sampaikan kalau di Kota Bogor yang mau langsung ke Basnas itu kemana, dan mungkin ada media sosialnya atau alamat webnya di mana, Pak? Untuk menunaikan zakat bisa langsung ke zakat digital melalui websitenya Basnas Kota Bogor, ataupun datang ke kantor langsung, ataupun melalui gerai-gerai yang tersebar di 15 titik, ataupun bisa ke unit pengumpul zakat baik di masjid maupun di sekolah. Mudahlah untuk menunaikan zakat itu. Yang penting niat yang lebih utama seperti itu. Pak nih Pak ya. Terima kasih Pak udah berbagi informasi dan edukasi sekali nih ya. Dan kapan-kapan kita ngobrol lagi nih Pak nih ya. Siap. Zakat ya. Insyaallah. Mudah-mudahan harapan semua Basnas Kota Bogor tercapai semuanya dan tersalurkan ke hari ini tuh ada kita mau menyalurkan untuk pekerja lepas, seperti pekerja lepas di PDAM, kemudian yang nyapu-nyapu itu rombongan oranye, rombongan hijau, kita santuni. Biar Ramadan itu semua tersenyum, bahagia, betul. menyambut kemenangan. Iya, betul. Merasakan juga ya Pak ya. Kita 500 orang. 500 orang ya. Basnas konsen di situ. Baik. Demikian sahabat Antara pembicaraan dengan Ketua Basnas Kota Bogor, Bapak Subhan Murtado. Sampai jumpa dengan program kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube Antara Megapolitan. Saya Haris Tarman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hari. Sama-sama. Silaturahminya ya. Siap.